Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Perdata Internasional yang beranggotakan Gilang Nangku, Mutiara Maharani Nasyir, Zulfa Istighfariyah, Aniza Melati Putri, dan Pasha Maharani Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Journal Capacity and Form of Merit in the Conflict of Law. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dalam hukum Inggris menganut prinsip domisili, yaitu di mana hubungan antara status personal seseorang ditentukan oleh domisilinya atau berdasarkan dari tempat kediaman permanen. Kemudian prinsip ini juga menentukan setiap orang yang berada pada wilayah suatu negara akan dianggap tunduk dan patuh pada hukum negara tersebut. Prinsip domisili yang dianut negara Inggris ada 3, yaitu yang pertama, domisili yang didapatkan seseorang ketika dilahirkan atau mengikuti domisili dari ayahnya. Ya, lalu yang kedua, ada domisili yang diperoleh atau dipilih seseorang setelah dia dewasa dengan syarat-syarat, yaitu seseorang menetap di negara lain, kemudian tidak ada kegiatan pindah ke negara lain. Yang ketiga, keinginan memilih domisili, kemampuan, dan residen yang permanen. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu domisili yang tergantung dari seseorang, yaitu anak yang belum dewasa, wanita dalam perkawinan, dan seseorang yang berada dalam perwalian. Dalam hukum perdata internasional, prinsip domisili tersebut berhubungan dengan titik taut, yaitu menentukan faktor atau keadaan yang menunjukkan pertalian khusus dengan suatu sistem hukum tertentu. Artinya, prinsip tersebut nantinya akan digunakan sebagai penentuan pemberlakuan hukum pada perkara hukum perdata internasional. Dalam hukum Inggris menganut prinsip domisili, yaitu di mana hubungan antara status personal seseorang ditentukan oleh domisilinya atau berdasarkan dari tempat kediaman permanen. Kemudian prinsip ini juga menentukan setiap orang yang berada pada wilayah suatu negara akan dianggap tunduk dan patuh pada hukum negara tersebut. Prinsip domisili yang dianut negara Inggris ada 3, yaitu yang pertama, domisili yang didapatkan seseorang ketika dilahirkan atau mengikuti domisili dari ayahnya. Ya, lalu yang kedua, ada domisili yang diperoleh atau dipilih seseorang setelah dia dewasa dengan syarat-syarat, yaitu seseorang menetap di negara lain, kemudian tidak ada kegiatan pindah ke negara lain. Yang ketiga, keinginan memilih domisili, kemampuan, dan residen yang permanen. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu domisili yang tergantung dari seseorang, yaitu anak yang belum dewasa, wanita dalam perkawinan, dan seseorang yang berada dalam perwalian. Dalam hukum perdata internasional, prinsip domisili tersebut berhubungan dengan titik taut, yaitu menentukan faktor atau keadaan yang menunjukkan pertalian khusus dengan suatu sistem hukum tertentu. Artinya, prinsip tersebut nantinya akan digunakan sebagai penentuan pemberlakuan hukum pada perkara hukum perdata internasional. Untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan adanya perbedaan ketentuan hukum pernikahan di beberapa negara. Yang pertama ada hukum Italia. Hukum Italia terhadap supremasi hukum kebangsaan atas status pribadi menolak untuk menganggap orang asing berhak menikah di Italia jika dia masih di bawah umur menurut hukum Italia. Sedangkan di Swedia, penolakan terhadap pernikahan yang mengadopsi domisili tampaknya tidak berlaku untuk pengadilan Swedia memperlakukannya sebagai tidak sah karena berdasarkan hal tersebut kecuali suami memperoleh kewarganegaraan Swedia. Meskipun cukup kuat untuk Swedia mengambil keuntungan dari kebebasan yang diberikan oleh hukum privat konvensi Den Haag untuk menolak izin kerabat tersebut menikah di Swedia. Yang selanjutnya ada Swiss. Tampaknya pernikahan semacam itu di Swiss merupakan hal yang ilegal. Tetapi jika dikontrak di luar negeri,
Swiss akan memberikan sebuah pengakuan dari pernikahan yang dilakukan tersebut. Kembali lagi pada hukum Italia. Menurut orang Italia, tentu saja dianggap sah karena pernikahan seperti itu tidak menimbulkan kebencian atau sentimen publik terhadap pemerintahan. Bahkan berulang kali mendukung hal tersebut, sehingga tidak ada yang menghalangi hukum Italia untuk memberlakukan hukum tempat dan domisili untuk digabungkan. Akan tetapi berbeda dengan di Guernsey, pernikahan akan dibatalkan meskipun orang yang diceraikan berdomisili dan bercerai di Inggris. Serta pada pengadilan Romania, di sini akan menolak mengakui pernikahan seorang Austria yang berusia 12 tahun dan kemudian menolak mengakui pernikahan sepupu atau saudara perempuan istri yang telah meninggal. Kemudian melihat pada Mahkamah Agung Austria yang bervariasi, di dalamnya 2 tahun yang disingkat dalam caranya mengenai pernikahan Yahudi Kristen. Pada satu waktu tidak menemukan kesalahan pada mereka selama mereka tidak dikuduskan di wilayah suci. Di sisi lain, menganggapnya tidak mungkin bagi subjek Austria, yaitu seperti di tempat lain, menolak untuk mengenali mereka sama sekali. Karena pada dasarnya tidak konsisten dengan ide-ide Austria. Yang mana juga dalam Mahkamah Agung di Wina biasanya bertentangan dengan pengadilan di bawahnya. Dalam jurnal ini, Inggris menggunakan sistem hukum common law, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law. Perbedaan di antara keduanya, pada common law, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Artinya, putusan hakim terdahulu menjadi sumber hukum utama untuk menghadapi suatu perkara. Lalu menganut preseden atau doktrin stare decisis. Artinya, hakim terikat menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau pendahulunya untuk kasus yang serupa. Lalu sistem peradilan adversari. Maksudnya, kedua pihak bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Sedangkan pada sistem hukum sipil law, ada sistem kodifikasi, yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Selanjutnya, hakim tidak terikat preseden. Undang-undang menjadi rujukan hukum utama. Lalu dalam sistem hukum sipil law, sistem hukum peradilan menggunakan inkuisitorial. Artinya, hakim aktif dan punya peran besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum common law tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya dengan datang sendiri ke petugas pencatatan perkawinan untuk memberikan tanda tangan di hadapan para saksi. Lalu selanjutnya harus ada penetapan dari petugas pencatatan perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut tanpa memandang di mana perayaan perkawinan diselenggarakan, baik di gereja Inggris, gereja Katolik, ataupun di sekte atau aliran lainnya. Dalam kualifikasi teori HPI terdapat kualifikasi Lex Fori. Kualifikasi Lex Fori adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Teori Lex Fori ini paling banyak dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Banyak contoh kasus yang terdapat di dalam jurnal ini, namun yang akan saya contohkan yaitu pada permasalahan seorang istri yang berwarga kenegaraan Inggris yang mengajukan gugatan perceraian pada suaminya yang warga negara Prancis di domisili negara suaminya yaitu Prancis. Namun pengadilan Prancis menolak karena pengadilan Prancis tidak menganggapnya menikah. Akhirnya disarankan untuk mengajukan gugatan di Inggris. Walau bukan pengadilan domisili, namun Inggris dapat mengambil yurisdiksi. Mengenai perkara tersebut,
bahwasanya Lex Polri dianggap memiliki keunggulan karena dapat menyelesaikan perkara dengan lebih mudah. Apabila di dalam suatu sengketa di muka pengadilan Indonesia, hukum asing yang harus berlaku. Akan tetapi, antara hukum asing yang bersangkutan dan hukum Indonesia terdapat perbedaan kualifikasi. Kualifikasi hubungan hukum tersebut ditentukan berdasarkan hukum Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.